Pemirsa Jogja Istimewa Televisi di mana saja berada, hari ini Jogja Istimewa Televisi dan Forum Kusuma Negara kedatangan seorang tamu yang istimewa. Dia adalah seorang pengajar dan penyair yang beberapa karyanya telah dibukukan dan sudah ada di beberapa media. Untuk kesempatan kali ini, kita akan berbicara tentang pentingnya Museum Sastra di daerah istimewa Yogyakarta. Supaya tidak berlama-lama, kita akan bertanya-tanya dengan Mbak Umi Kulsum. Mudah-mudahan perbincangan kita hari ini bisa memberikan inspirasi. Apa pentingnya Museum Sastra di daerah istimewa Yogyakarta? Oke, jangan lupa tonton terus di Jogja Istimewa Televisi. Mbak Umi Kulsum, selamat datang di Jogja Istimewa Televisi. Ya, terima kasih atas undangan dari Mas Aji ya dan teman-teman kayak gitu. Saya senang sekali bisa ikut menyemarakkan acara yang diselenggarakan oleh Jogja Istimewa Televisi. Baik, Mbak Umi pengajar sastra. Mengajar bahasa dan sastra Indonesia. Oke, seorang penyair juga. Kalau penyair itu nanti predikat itu yang mengatakan itu orang lain ya. Saya tidak mengaku. Baik. Takut. Pemirsa, perlu kita ketahui bahwa Yogyakarta pernah disebut Republik Penyair Indonesia. Setidaknya di Yogyakarta punya salah satu presiden penyair. Pada waktu itu ada yang disebut Umbu Landu Parangai. Dari hasil komunitas sastrawan Malioboro atau penyair Malioboro, muncullah beberapa sastrawan besar di Indonesia. Setidaknya kalau kita sebut Imam Budi Santoso, M.H. Ainun Nadjib, bahkan W.S. Selendra pernah tinggal di Yogyakarta. Begitu pula dengan Putu Wijaya. Lalu pentingnya apa Museum Sastra di daerah istimewa Yogyakarta? Mbak Umi, menurut Mbak Umi, sebagaimana sastra itu kan menjadi oase bagi sebuah dinamika kehidupan yang sangat berkompetisi hari ini. Setidaknya sastra bisa memberikan tanda kutip ruang untuk introspeksi. Menurut Mbak Umi, apakah penting Museum Sastra di daerah istimewa Yogyakarta? Oke. Kalau saya buka bisa? Boleh. Boleh. Sedikit dibuka sebentar. Begini Mas Aji ya. Kalau menurut saya secara pribadi bahwa penting atau tidak sebuah museum sastra berdiri di Jogja, bahkan barangkali di seluruh Indonesia begitu ya. Kalau menurut saya itu sangat penting Mas, sangat penting. Karena di dalam museum itu nantinya itu akan ada dokumentasi ya, barangkali hal-hal yang sempat tercecer ya karena administrasi atau dokumentasi yang kurang bagus ya. Kadang ini penulis, penyair bukan sebagai seorang dokumenter yang bagus. Seorang dokumenter yang bagus itu setahu saya kalau dia seorang penyair adalah almarhum Ragil Suwarno Pragolopati ya. Begitu sangat detail ya, mendokumentasikan karya-karya dari teman-teman, bahkan barang-barang yang berkaitan dengan teman-teman penyair itu oleh Mas Ragil itu memang didokumentasi. Nah, kalau untuk penyair yang lain ya, saya kadang melihatnya saya sendiri begitu ya. Misalnya ada karya saya, kadang hanya saya clipping saja, tapi setelah itu kadang juga lupa ya, apalagi kalau misalnya ada yang pinjam kan kayak gitu. Nah, kalau menurut saya memang sangat perlu adanya museum sastra di wilayah Yogyakarta, begitu Mas. Oke, baik. Saya kira museum sastra tidak hanya sekedar mendokumentasikan karya sastra. Iya. Menurut Mbak Umi, sebagai pendidik juga, bayangan Mbak Umi, museum sastra itu seperti apa? Selain mendokumentasikan karya-karya sastra, itu jelas
selain itu apa yang harus dilakukan kalau memang Museum Sastra itu ada dan hadir di daerah istimewa Yogyakarta? Ya. Selama ini kita tahu ya nanti ada, barangkali akan ada yang bilang, loh kalau misalnya hanya mendokumentasikan saja atau menumpuk buku-buku di perpustakaan itu kan sudah ada dan itu di mana-mana ada. Tetapi akan berbeda, lain ya. Di museum ini jelas lain. Satu, selain memajang atau menyimpan ya karya-karya yang barangkali menjadi percakapan yang luar biasa ya dari orang-orang yang luar biasa, dari orang-orang yang barangkali sudah meninggalkan kita, jelas itu harus ada yang mendokumentasikan, ada yang mengabadikan di situ. Nah, terus apakah pentingnya untuk anak-anak begitu? Itu sangat penting karena begini Mas, pembelajaran sastra ya saat ini itu sangat berbeda dengan masa lampau ya, zaman kita masih sekolah kayak gitu. Sekarang kalau misalnya menanyakan ke anak-anak, ada satu puisi, misalnya puisinya Chairil Anwar. Coba anak-anak, ini puisi karya siapa? Mereka nggak akan tahu. Ditanya, siapa yang tahu siapa yang tahu Chairil Anwar? Nggak tahu. Nah, dalam museum itu tentu saja tidak hanya mendokumentasikan, tetapi beberapa kegiatan nanti anak-anak sekolah bisa berkecimpung di situ ya. Barangkali nanti bisa bertemu dengan penyair ya, belajar bersama di situ. Meskipun barangkali ada satu kegiatan sastrawan masuk sekolah, tapi kan tentu akan berbeda. Karena ini sastrawan yang datang ke sekolah. Tetapi kalau ke museum bisa anak-anak itu bisa ketemu ya. Di sana misalnya, oh saya ingin ketemu dengan misalnya Pak Sigit Sugito kayak gitu. Saya ingin bertemu dengan S. Arimba atau saya ingin bertemu dengan Ulfatin. Nah, itu mereka akan mencari sendiri di situ ya. Dan tentu saja kita sudah mempunyai jadwal, misalnya semacam kita mengundang kayak gitu. Oh, anak-anak dari SMP mana, SMA mana ya, ingin berkunjung ke museum ya. Saya ingin bertemu dengan penyair ini, saya ingin bertemu dengan cerpenis ini, novelis ini. Nah, dari pengelola museum itu nanti akan mengundang narasumbernya dan anak-anak nanti di situ akan berdiskusi, akan minta bagaimana sih membuat puisi yang bagus, membuat cerpen yang bagus. Nah, ada semacam edukasi di situ. Kalau menurut saya seperti itu, Mas. Oke, baik. Di Jakarta ya, itu ada pusat dokumentasi sastra Habib Yasin. Di Jogja sepertinya belum berdiri. Belum. Walaupun di Jogja sebagai kawah candra di muka katanya dari berbagai kalangan seniman. Nah, permasalahan berikutnya adalah kalau memang itu akan diinisiasi atau diwujudkan museum sastra di daerah istimewa Yogyakarta, saya kira ada satu tempat yang menurut saya punya sejarah dengan keterlibatan penyair-penyair yang ada di daerah istimewa Yogyakarta, mestinya sepanjang Malioboro. Nah, menurut Mbak Umi Kulsum, ada nggak pandangan Mbak Umi Kulsum tentang bagaimana desain ruang kalau itu menjadi museum sastra? Karena tentu museum sastra yang diangankan kita seperti Mbak Umi tadi bilang tidak sekedar mengumpulkan dokumentasi, tapi juga ada interaksi antara masyarakat, audiens, peserta sekolah kepada para penyairnya. Menurut Mbak Umi bagaimana? Kalau angan-angan saya bahwa dalam sebuah museum ya tidak melulu memajang karya-karya saja yang sulit berbicara ya. Berbicaranya memang kita dialog ya, mungkin imajiner kayak gitu. Tetapi di museum tersebut nanti jelas ada interaksi
ada sebuah ruang, ya, ada sebuah ruang nanti untuk berinteraksi antara ibaratnya siapa ya, yang datang ya, tamu dengan penyair, dengan siapapun yang ada di situ yang ingin ditemui oleh para yang datang pengunjung museum itu, Mas, ya. Nah, nanti ada sebuah tempat yang memang nanti untuk apa ya, menampilkan ekspresi mereka. Ketika mereka sudah berdialog, sudah berdiskusi, sudah belajar, ya, otomatis ini kan perlu nih hasilnya seperti apa. Nah, itu juga ada ruang tampilnya. Kalau menurut saya seperti itu, Mas. Oke, di kita orang akrab dengan nama besar Khairul Anwar, orang akrab dengan nama besar W.S. Rindra gitu, dan M. Ainun Najib barangkali suatu ketika, Hamid Jabar suatu ketika, Ayub Rosidi suatu ketika. Nah, untuk generasi hari ini, di tengah populasi penduduk yang sangat banyak, lalu lintas informasi yang luar biasa, media sosial yang biasa, saya merasa kok tidak muncul tokoh penyair muda, atau barangkali karena ketidaktahuan saya tentang dunia penyair, atau barangkali memang kita defisit penyair, generasi ya, sehingga tidak ada penyair yang muncul yang bisa menggemparkan gitu. Mas Willy muncul dengan puisi-puisi kritiknya gitu. Hamid Jabar muncul dengan puisinya yang menggentak gitu. Nah, hari ini menurut saya kok belum ada. Menurut Mbak Umi kenapa itu terjadi? Ya, itu kemarin juga sempat saya diskusikan ya. Saya ngobrol-ngobrol dengan Pak Ons yang mengelola Sastra Bulan Purnama di Tembi Rumah Budaya. Kebetulan kami berdua yang mengelola di sana ya. Jadi sepertinya kita ini krisis regenerasi ya, kayak gitu. Jadi memang belum begitu nampak, belum terlihat betul bahwa ada seorang penyair muda ya, penyair muda yang bisa kita oh ini generasi sekian kayak gitu ya, tahun sekian, angkatan ini. Itu memang saat ini belum, Mas. Kalau menurut saya begitu ya. Beberapa waktu yang lalu saya gadang-gadang apa Mas? Menggadang-gadang ya. Pokoknya sangat mengharapkan ya ada seorang penyair muda. Karyanya bagus, Mas. Karyanya bagus. Terus mereka mereka juga selain membuat puisi, ya, cerpennya juga bagus, pemikirannya juga bagus. Cuma sayang sekali saat ini dia itu sudah sepertinya sibuk karena dia sudah bekerja kayak gitu ya. Terus saya beberapa kali mengontaknya yaitu, ayo mana puisimu? Wah, saya sekarang sudah sibuk, Mbak, kayak gitu. Ada namanya ya. Tapi itu sudah nggak muncul lagi. Nah, ada satu siswa sekarang masih SD, Mas, ya. Namanya Abinaya Gina Jamila. Anak usia SD kelas 4, kelas 5, tapi puisinya sudah luar biasa. Ya. Cuma sayangnya memang ini masih kurang terekspos kayak gitu. Dan itu juga belum bisa mewakili generasinya ya, belum itu. Nah, barangkali ini yang menjadi PR, bagaimana artinya ada estafet ya dari penyair-penyair yang sudah sepuh, yang senior ke generasi yang lebih muda dengan karya-karya yang spektakuler tadi ya, bukan karya yang itu karyanya relatif. Memang sebuah karya itu kan memang relatif ya, tetapi barangkali nanti bisa dari media itu juga, Mas, yang bisa membantu gitu. Oke, Mbak Umi, terima kasih atas kunjungannya di Jogja Istimewa Televisi. Terakhir, saya akan menyitir salah satu kalimat yang sempat dilontarkan oleh John F. Kennedy, bekas Presiden Amerika Serikat. Kalau politik itu kotor, puisi bisa membersihkan. Kalau politik itu bengkok,
prakaya sastra bisa meluruskan. Pemirsa, jangan lupa tonton terus Jogja Istimewa Televisi. Selamat pagi, Mbak Umi. Terima kasih atas kunjungannya. Ya.